Halo semuanya, kembali bersama saya David Jaya di channel FY Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 emiten atau 3 saham yang berpeluang besar mencapai potensial upside lebih dari 30% pada tahun 2024 ini. Dan disclaimer dulu bahwa pada saat video ini dibuat hingga nanti proses uploadnya YouTube, dipastikan bahwa saya sedang tidak memiliki atau memegang tiga saham ini. Alasan utama saya memiliki tiga saham ini, selain tentu saja memiliki fundamental yang sangat bagus pada tahun 2024 ini, ada faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau harga komoditas yang mendukung kinerja dari ketiga emiten ini pada tahun 2024, sehingga kemungkinan besar yang bayar kinerja ketiga emiten ini pada tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Emiten yang pertama adalah Bank Tabungan Negara dengan kode saham BBTN. Mengenai review kinerja dan prospek Bank BBTN sebenarnya sudah pernah saya bahas di video yang ini untuk update kinerja kuartal 4 tahun 2023. Pendapatan BBTN pada tahun 2023 itu mencapai 28,2 triliun rupiah, naik sebesar 9,16% secara year on year, dan laba bersihnya itu tumbuh sebesar 42% secara year on year menjadi 1,2 triliun rupiah. Dan secara laba bersih ini merupakan capaian all-time high dari BBTN, dan bahkan kinerjanya ini melampaui sebagian besar dari ekspektasi para analis. Pada tanggal 12 Februari kemarin, saham BBTN mengalami kenaikan disertai dengan volume dari 1.275 hingga 1.360. Dan hari ini tanggal 20 Februari kembali mengalami kenaikan yang lebih besar dan disertai dengan volume yang lebih besar dari 1.355 hingga ditutup di harga tertingginya 1.460 rupiah atau naik 110 poin. Ini artinya bahwa menjadi akumulasi yang masif di saham BBTN dalam seminggu terakhir ini. Saham BBTN diperdagangkan di angka PE ratio 5,85 kali dan rasio PBB 0,67 kali. Dan angka rasio tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan rata PBB rasio 10 tahun dan 5 tahun yang masing-masing sebesar 0,99 kali dan 0,88 kali. Serta rasio PI-nya juga lebih rendah bila dibandingkan dengan rata PI rasio 10 tahun terakhir yang sebesar 8,2 kali. Kinerja yang baik dari BBTN ini diprediksi masih terus bertumbuh pada tahun 2024 ini. Sentimen yang pertama yakni bahwa tentu saja berkaitan dengan subsidi dari pemerintah yang berkaitan dengan PPN pembelian rumah untuk rumah dengan harga di bawah 2 miliar rupiah, dan subsidi ini berlaku untuk pembelian rumah dengan harga 5 miliar rupiah meskipun hanya 2 miliar pertamanya yang terkena subsidi. Pangsa pasar Bank BDN ini untuk segmen jalan nasional sebesar 39%, dan untuk KPL yang subsidi itu bahkan 82%. Dan untuk pembelian rumah sendiri memang lebih dari 75% melalui APL. Dan yang kedua adalah potensi mergernya Bank BDN Syariah dengan Bank Muamalah yang sebelumnya terdapat beda suara untuk antara pengurus Badan Pengelola Keuangan Haji pada Januari 2024 kemarin. Tapi Menteri BUMN sudah mengatakan bahwa sebelum pelantikan presiden pada bulan Oktober tahun 2024 nanti, merger antara BDN Syariah dengan Muamalah ini akan segera dilakukan. Salah satu alasan mergernya Bank BDN Syariah dengan Bank Muamalah ini dikarenakan memang saat ini hanya Bank Syariah Indonesia atau BRIS yang menguasai atau mendominasi bank syariah di Indonesia. Dengan adanya merger Bank BDN Syariah dengan Bank Muamalah ini tentu saja akan mendorong potensi persaingan yang sehat, sehingga dua bank syariah yang terbentuk itu akan tanda kutip lomba, sehingga kinerjanya akan terus menjadi lebih baik. Mergernya dua bank ini akan membuat bank ini masuk ke dalam jajaran 10 bank syariah terbesar di dunia. Pada akhir tahun 2023, aset BDN Syariah itu sebesar 54,29 triliun rupiah, sedangkan Bank Muamalah hingga kuartal 3 tahun 2023 asetnya itu sebesar 66,2 triliun rupiah. Selain itu, bila kita melihat pada keuangan
visi dan misi memenang versi Quick-On, Capres dan Jawapres Prabowo dan Gibran, bahwa pada dokumen tersebut mereka memiliki program pemberataan ekonomi dengan cara mempercepat penyediaan perumahan yang murah bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal. Dan bila kita lihat tadi ya, bahwa Marcel sekitar 82% untuk perumahan subsidi, tentu saja ini akan menjadi katalis positif bagi Bank BDN. Dan secara detail ya, bahwa target dari Prabowo Gibran ini, mereka akan membangun atau merenovasi rumah banyak 40 rumah per desa atau perkelolaan untuk per tahun, sehingga akan mencapai 3 juta rumah. Dan sentimen yang keempat bagi Bank BDN ini, dan diperkirakan pada bulan Juni tahun 2024 bahwa The Fed akan bersiap lebih dovish ya dibandingkan dengan tahun 2023, yakni dengan memangkas suku bunga, dan diperkirakan The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga itu sekitar 3 hingga 5 kali pada tahun 2024 ini, sehingga ini akan meningkatkan margin laba dari Bank BDN. Kalau melihat guidance dari Bank BDN bahwa mereka memproyeksikan akan mengalami pertumbuhan laba bersih sekitar 10-11% pada tahun 2024 ini, maka proyeksi earning per share dengan asumsi bahwa mereka mampu meraih guidance atau targetnya mereka, mengingat bahwa pada tahun 2023 pun Indonesia mereka melewati guidance dari yang mereka buat ya, sehingga proyeksi earning per share pada tahun 2024 ini sebesar Rp279. Dan bila menghitung harga wajar Bank BDN dengan rata BI rasio 10 tahun terakhir yakni sebesar 8,2 kali ya, dengan membawa kontraknya pada tahun 2019, maka pendapatan harga wajar untuk Bank BDN ini sebesar Rp2.240 hingga Rp2.250. Dengan pada saat video ini dibuat di harga Rp1.460, maka saham BBTN bila harga 2.000 saja ada potensial upside 37%, dan bila mencapai harga wajarnya di Rp2.250 masih memiliki potensial upside 54%. Dan yang kedua adalah Mayola Indah dengan kondisi saham MYOL. Pada 9 bulan pertama tahun 2023, Mayola Indah membukukan pendapatan senilai Rp22,8 triliun, dan angka ini naik 3% ya, 3 jam earlier. CUGS berhasil ditekan sehingga gross profit itu naik menjadi 28,7%, dan bahkan laba usahanya itu naik sekitar 90%, dan laba bersih itu meningkat dari 1 triliun menjadi 2 triliun rupiah. Hasilkan earning per share sebesar Rp91. Penjualan ini didorong oleh penjualan lokal yang senilai Rp13,07 triliun hingga kuartal 3 tahun 2023. Sementara porsi penjualan ekspor sebesar Rp9,42 triliun. Adapun penjualan dari Mayola selama 9 bulan pada tahun 2023 ini menunjukkan pertumbuhan ekspor bahwa mereka lebih baik, lebih tinggi ya dibandingkan dari domestik. Penjualan domestik itu meningkat hanya 0,7% secara year-on-year, tapi penjualan ekspor itu naik 6,1% secara year-on-year. Berbicara mengenai ekspor, bahwa Mayola saat ini sedang bekerjasama dengan Mayola Nigeria Limited, dan kerjasama itu dilakukan dalam bentuk penjualan produk-produk hasil produksi Mayola Nigeria seperti biskuit, waffle, permen, coklat, dan jenisnya. Dan kerjasama ini sebenarnya masih dalam tahap uji coba, dan nilai transaksinya itu masih 0,002% dari target pendapatan tahun 2023 ya, untuk capaian 9 bulan pertama tahun 2023. Kinerja dari emiten ini sangat berkaitan dengan harga gandum sebagai bahan baku untuk mereka. Secara year to date, bahwa harga gandum sudah menurun sebesar $63,91 per basel atau turun sebesar 10,14%. Dan menurut modelan yang dilakukan oleh Economics dan ekspektasi para analis, bahwa harga gandum diperkirakan akan diperdagangkan di harga $579,53 per basel pada akhir kuartal ini, dan sebesar $530,53 per basel dalam 12 bulan ke depan. Dan sebagai perbandingan ya, bahwa pada saat ini harga gandum diperdagangkan di harga $564,23 per basel. Salah satu lini bisnis dari Mayola Indah di Filipina, yakni OPO Philippine Corporation, yang beberapa waktu lalu sempat dipuji oleh Presiden Widodo ya, bahwa produk dari perusahaan ini itu menguasai pasar di Filipina sebesar 50%. Tujuan bahwa Mayola memiliki fundamental yang sangat baik ya, karena mereka berhasil membangun market share yang sedemikian besar di luar negeri yang sudah konsisten mereka sejak lama. Dan pada saat ini bahwa Mayola sedang fokus melakukan ekspansi, yakni melakukan pembangunan dua pabrik di Balaraja ya,
di Banten dan di Purwosari, Jawa Tengah dengan investasi total itu sekitar 3,7 triliun rupiah. Dan ditargetkan bahwa pada tahun ini, tahun 2024, bahwa kedua pabrik ini akan segera beroperasi dan bisa menambah kapasitas produksi dari biskuit dan wafel itu sebesar 30%. Dan kita lihat untuk pergerakan harga sahamnya dulu, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024, harga saham Mayora dibutuh menguat di harga Rp2.290. Dan bila kita lihat secara weekly ya, bahwa dalam beberapa minggu terakhir saham Mayora sedang mengalami tren penurunan ya, yang pendek dengan target pelemahan bila saya menggunakan Fibonacci itu di angka 2.200 dan target support selanjutnya di angka Rp2.000. Tetapi untuk target penguatannya sendiri diperkirakan akan mencapai all-time high-nya ya, kalau berdasarkan pada capaian kinerja pada tahun 2023 yang diproyeksikan akan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Membaiknya kinerja yang dimaksud berhubungan dengan harga-harga tadi ya, bahwa tentu saja mereka akan semakin membaiki GOGS mereka sehingga margin laba mereka akan semakin membaik pada tahun 2024 ini. Untuk tahun 2023 sendiri, saya memproyeksikan pendapatan laba dari Mayora Indah itu di sekitar 2,8 hingga 3 triliun rupiah, yang artinya menghasilkan earning per share sekitar Rp125 hingga Rp134. Bila saya bandingkan dengan konsensus analis yang divisualisasikan di Stockbit, bahwa dari 22 analis atau 22 konsensus, 21 itu merekomendasikan buy dan hanya satu yang merekomendasikan hold dengan target rata-rata itu di harga Rp3.242, yang rendah itu Rp2.800 dan yang tertinggi itu Rp3.700. Untuk koleksi saya tadi dengan earning per share Rp125 dan dengan menimbang bahwa emiten ini bergerak di industri consumer non-cyclical dan juga Mayora Indah ini merupakan market leader di emiten consumer dengan produk yang diproduksi dan dikonsumsi secara massal, yang seharusnya dihargai lebih mahal dibandingkan dengan industri lainnya ya, karena termasuk adalah kategori saham yang defensif. Maka menurut saya PE ratio 22 hingga 27 kali merupakan hal yang wajar untuk saham yang bergerak di sub-industri ini, sehingga menghasilkan harga wajar itu di sekitar Rp2.350 hingga Rp3.375, yang artinya akan menghasilkan potensial upside itu sekitar 17% hingga 32%. Sebenarnya di rasio 22 kali hingga 27 kali itu masih lebih kecil ya bila kita bandingkan dengan rata-rata PE ratio dari saham MYOL ini. Tapi kita lihat ya bahwa rata-rata PE ratio dari MYOL 3 tahun terakhir itu sebesar 33 kali, 5 tahun terakhir itu sebesar 30,5 kali, dan 10 tahun terakhir itu sebesar 32,14 kali. Jadi seandainya bila koleksi earning per share Rp125 tadi, bila dia kembali PE ratio 30 kali saja, maka itu angkanya sudah mencapai Rp3.750, yang artinya potensial upside-nya itu di atas 50%. Bila mengacu pada harga MYOL pada saat video ini dibuat Rp2.250. Dan berbicara untuk jangka yang lebih pendek, bahwa sebenarnya dari kebijakan pemerintah mengenai penambahan anggaran untuk bansos sendiri tentu saja akan mendorong konsumsi masyarakat, yang salah satunya tentu saja akan menjadi atalis positif untuk emiten Mayora Indah. Untuk saham yang kedua yang terakhir adalah PT Nippon Indosari Opindo dengan saham Roti. Untuk saham Roti ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya di video yang ini untuk update kinerja kuartal 3 tahun 2023. Dan untuk pergerakan harga sahamnya dulu ya, bahwa saham ini ya, harga saham Roti itu bergerak di level rendahnya dalam 3 tahun terakhir di harga Rp1.145, dan dalam sekitar 10 minggu terakhir itu harga saham Roti sedang konsolidasi ya di rentang harga Rp1.440 hingga Rp1.150. Dan secara kinerja kuartal 3 tahun 2023, bahwa pendapatan Roti mengalami penurunan yang tipis sebesar 0,87% menjadi Rp2.83 triliun dari yang sebelumnya Rp2.86 triliun. Beban pokok penjualan itu menurun 4% ya, menjadi Rp1.32 triliun. Bahan baku dan kemasan itu menyumbang 62,2% pada COGS. Gross profit itu mengalami kenaikan menjadi Rp1.51 triliun. Tetapi laba usaha itu mengalami penurunan akibat ada beban usaha yang membengkak dan dikarenakan persediaan kadaluarsa atau cacat itu yang mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 51%. Laba bersih dari Roti itu turun sebesar 12,5%.
56% secara year on year menjadi 229,93 miliar rupiah. Dan kalau dilihat secara lebih rinci ya, secara kuartalan bahwa penjualan seri roti ini naik 14,8% secara kuartal dan laba bersih ini naik 59,8% secara kuartal dan margin laba bersihnya juga mengalami kenaikan 3,1% ya dibandingkan kuartal sebelumnya. Dan tentu saja dengan alasan yang sama dengan Mayola tadi bahwa produk dari roti ini sangat tergantung pada harga gandum, di mana yang telah dimention tadi ya di saham yang kedua bahwa harga gandum diprediksikan akan semakin menurun pada tahun 2024 ini, yang artinya akan menjadi atas positif bagi saham roti untuk tahun 2024 ini, karena memang menurunnya harga gandum yang secara signifikan karena bahwa produksi dari Rusia itu yang membludak ya, dan bahkan persediaan gandum itu tembus mencapai 51 juta ton. Dan secara fundamental bahwa roti ini sedang melakukan optimalisasi untuk pabrik-pabrik ya, karena pada pabrik ekspor bahwa manajemen berjanji akan memperbaiki utilisasi pabriknya itu ke angka 80%, yang mana saat ini di angka 55 hingga 60%. Dan pas polos saja ya, Anda saya sudah pernah membahas di video yang sebelumnya bahwa agak wajar untuk saham roti ini bila menggunakan PE ratio 10 tahun terakhir dengan proyeksi earning per share itu sebesar 52 rupiah ya pada tahun 2024 ini, maka harga wajarnya itu sebesar 1.660 rupiah, yang artinya pada saat video ini dibuat harga saham roti itu 1.145 rupiah, masih ada potensial upside sebesar 31%. Sebagai tambahan saja bahwa proyeksi earning per share 52 rupiah ini adalah proyeksi yang terbilang cukup pesimis ya, apabila dibandingkan dengan konsensus para analisis mengirakan pendapatan dari roti pada tahun 2024 itu sebesar 4,3 triliun rupiah dengan proyeksi laba bersih di sekitar 400 miliar rupiah hingga 430 miliar rupiah yang akan menghasilkan earning per share sekitar 70 rupiah. Nah, sebenarnya di luar dari tiga saham ini ada beberapa saham tambahan yang sebenarnya patut dicermati. Dan berbicara dengan harga gandum tadi bahwa sebenarnya masih ada saham ICBP dan Induk ya, saham Induk atau YNBL yang tentu saja diuntungkan dengan penurunan harga gandum ini. Tetapi dengan target harga wajar untuk ICBP itu di sekitar 13.500, saya menilai bahwa saham ICBP ini memiliki potensial upside yang relatif lebih terbatas dibandingkan dengan tiga emiten ini ya. Begitu pula dengan INDF yang laba dari ICBP ini sebenarnya sudah berkontribusi lebih dari 70% untuk emiten INDF, sehingga apabila kinerja ICBP ini membaik, tentu saja kinerja dari INDF itu ikutan membaik ya. Selain itu juga ada saham Pegas yang tadi pagi itu harga saham Satuan Gas itu mencapai rekor terendahnya sejak Juni tahun 2020. Tetapi bila kita melihat di forecast dari Teknik Ekonomi bahwa mereka berkiraan setelah pemodelan bahwa harga Satuan Gas itu akan segera pulih sepanjang tahun 2024 ini hingga 1 tahun ke depan. Saya coba melihat tadi bahwa proyeksi mereka akan sama dengan harga komoditas gas pada tahun 2015. Dan selain itu melalui PT SAA juga bahwa harga blend itu akan masih melanjutkan kenaikannya ya hingga akhir tahun, diproyeksikan di sekitar 86 hingga 88 dolar. Tentu saja ini akan menjadi analis positif bagi saham Pegas. Tapi balik lagi ya bahwa DCG dari Pegas menurut saya masih membuat investor wait and see dulu ya apa yang terjadi pada internal atau dari manajemen Pegas ini. Sekian video mengenai tiga saham yang memiliki potensial upside di atas 30% untuk tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Bye.